Nah yang kayak gini-gini kadang-kadang orang pikirnya ya, wah gue dengan pas background gue apa, harusnya gue setiap ketemu orang akan setuju dengan gue. Nah ini yang susah, karena tidak semua orang akan setuju dengan lu. Kita mungkin kalau di corporate kita lebih yang kayak this is your career path gitu. Kalau ini yang kayak ayo level 3. Iya, lu mau level berapa ya main gitu. RPG aja gitu. Iya, benar. Lebih season itu dan sambil di satu sisi pun jadi tersadar kan. Kayak apapun kerjaan or business gitu yang lu mau lu ambil kan dia mesti serve the problem yang ada. I see. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Hai Gopal. Gue Tio. Welcome to Work in Progress podcast. Nah, hari ini Apa tuh? kita kan kalau di WIP selalu ngundang teman-teman aneh ya. Yang karirnya aneh, bukan teman-temannya sih yang aneh. Iya. Kali ini di episode ini menurut gue udah di level keterlaluan. Puncak Anehnya. keanehan. Semoga gak puncak ya, karena kita mau ngelakuin ini lama. Gitu. Sejauh ini dia kayaknya puncaknya. Sejauh ini yang paling jauh. Benar, Wah. benar. Masuk analoginya. Iya. Karena nih orang, dia agensi udah pernah. Agensi. Agency Oke. itu udah di ujung kutub tuh. Ya. Udah pernah juga ngurusin komunitas-komunitas. Komunitas. Oke. Udah pernah juga, gue udah lupa sih dia jurusan apa gitu ya, saking udah panjangnya track Tapi record pernah dia. berjurus. Tapi pernah berjurus Iya. gitu ya. Yang tidak nyambung sama yang tadi. Oke. Udah pernah agent insurance. Oke. Udah pernah bikin agency insurance. Kayaknya ada yang satu yang lu lupa. Apa tuh? Pernah di government. Oh pernah juga. Panjang gitu ya. Iya. Iya, tinggal mencalonkan diri aja jadi kepresidenan kita tunggu Betul. sepak terjangnya. Amin. Mungkin Iya. ada, kita tanya langsung. Ya makanya. Ini dia, kita sambut di mejanya WIP, Daniel Giovanni. Halo. Hai. Halo Halo. guys. Intronya panjang ya. Iya. Betul. Gimana? Pressure gak? Pressure pak. Lo sadar gak karir lo udah sepanjang itu? Iya baru menyadari ya, ternyata panjang dan lumayan random. Jadi ya interesting lah memang ya. Memang. Apakah kerandoman itu adalah kebagian dari kehidupan lo? Aish. Mungkin ya karena dia sudah terjadi ya bagian dari hidup gue ya, mau gak mau. Tapi sebenarnya sih menurut gue ya menarik sih ya journey-nya, kayak coba beberapa industri kayak tadi yang lu bilang gue menjurus itu adalah gue computer engineering sebenarnya. Computer engineer lah. Nah, Tapi ini bukan software. bukan. Hardware. Hardware yang harusnya ngurusin robot, microchip dan Even lain-lain. worse. Motherboard. Iya, motherboard gitu ya. Lu mau bikin CPU, minta ke dia, Ya, rakitin. Bisa. ya itu kalau gua on track dengan jurusan Jurusan gua. lo. Iya, dia tentara dulu. Karena solder. Iya, boleh Pak. Tentara Pak gitu. Tentara. Konsolder tentara. Oh, kurang iya. 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 Gitu kan. Jadi itulah Lucu terus nih komedi. Lucu. Ini podcast apa sih? Boleh masuk Aduh. gak ke pertanyaan Iya. ini? Tapi dengan tadi lu lihat, oh ternyata perjalanan gue random juga ya. Iya. Gimana sih progres dari definisi worknya? Iya. Kan lu udah, mungkin lu Kemana? mulai, Iya, lu iya. punya definisi work sekarang. Iya, ngerti. Beda lagi. Jadi gue rasa sih sebenarnya semua kerjaan-kerjaan yang gue lewatin gitu ya, kayaknya based on lagi ada opportunity-nya. Menurut gue kayak gitu. Kayak gue, ini singkatnya aja ya, buat merangkum tadi yang historical, riwayat kerja yang tadi kalian sempat sampein gitu kan. Jadi kayak pertama kali kerja di agency itu pun pas lagi kuliah kayak banyakan nge-tweet. Jadi ditanyain, ada yang nge-approach di zaman itu Twitter kan. Influencer ya? Enggak, bukan influencer. belum sama itu, belum ada. Waktu belum ada. Lebih kayak nanya, kayak lu rajin tweet, mau gak kerjaan yang nge-tweet terus? Oh. Woi. Serius tuh di approach? Iya. Jadi ya udah kerja alar Pasti di seru. agensi. Karena kan Pasti zaman seru itu banget ya, kayak lu suka nge-tweet. Mau gak kerjaan lu nge-tweet terus? Ya mau lah. mau lah gitu kan. Jadi ya udah gue ambil. Jadi ya Oke. pas gue beres kuliah langsung lanjut full time di agensi. Pas lagi tingkat akhir gue udah part time. Oh. Gitu. Tapi ya udah along the journey nyobain mau mencoba ngerjain sendiri. Gue masih tetap di sosial media tapi mulai freelance. Terus tiba-tiba karena gue hobi, aduh ini nanti kelapanjangan ya, gue parkour dulu yang ya olahraga yang ya bukan mungkin yang ini ya. Terus bukan Pak, itu parkir. Oh, parkir. Kalau parkour lebih ke loncat-loncatnya gitu. Orang masih pada tau gak sih parkour? Masih kayaknya deh. Masih ya? Lu Karena tahu kita parkour? udah umurnya Lu- aja kali lu- ya. Tahu Bener. tapi? Enggak. Lu gak tau parkour? Enggak. Yang kayak di apa ya?
Yang loncat-loncat. Iya. Aduh, dulu kayak James Bond, Spider-Man, Oke. tinggi. Adalah pokoknya itu. Ada satu adegan James Bond yang di Istanbul. Yang kejar-kejaran. Yang kejar-kejaran di Ya itu nama kegiatan cabang olahraganya ilmunya. Iya, itu parkour. Jadi itu lo pernah juga? Pernah sampai akhirnya dapat offer untuk mau nggak ngajar parkour di Bali setahun, mau gitu ya. Jadi gue sempet loncat industri gitu kan. Tapi bukan loncat indah ya? Bukan, loncat indah gue loncat industri. Jadi makanya kan loncat-loncat sampai akhirnya ambillah waktu itu yang lagi ramai sekarang, mungkin kalian suka dengar orang Indonesia di Australia bisa cuci piring doang dapat berapa juta. Pernah juga. Pernah gue waktu itu 2013-an. 2014 ya? 14 ya benar. 14. 13 ke 14 gue sono ambil setahun. Tapi jadinya adalah pas di sono lu merasakan ternyata bisa ya kualitas hidup kita lebih baik gitu ya. Jadi semacam kayaknya kalau gue balik ke Jakarta ada kontribusi yang bisa gue lakukan gak ya, itulah nyambungnya masuk ke government. Tapi ya tadi abis government sempat ke startup scene juga gitu ya, handle-nya mirip-mirip yang tadi lu bilang, handle community lah, abis dari itu sempat handle government relations lagi, sampai akhirnya sekarang di industri yang completely beda dari semua industri yang sebelumnya lagi sih. By opportunity juga? By opportunity dan, iya benar juga, benar by opportunity sih. Kayak ada aja momennya yang kayak it's time to move gitu ya. Tapi yang gue penasaran adalah, oke lah opportunity-nya selalu datang. Iya. Apa yang meyakinkan lo untuk take that opportunity, terutama yang terakhir ini ya? Karena kayak belokannya paling jauh. Belokannya paling belok ya? Iya, belokannya paling belok. Oke. Yang jauh paling jauh, yang belok paling belok. Bener gitu. Apa nih yang yakinin lo? Kalau yang kemarin-kemarin gue masih bisa mengerti lah. Ini apa? Ya jadi kalau yang ini cukup unik karena waktu itu gue sebenarnya untuk industrinya sendiri, untuk kan di insurance ya gue sekarang kan, terus specifically life insurance. Jadi untuk life insurance gue sebenarnya cukup yakin itu sesuatu yang semua orang butuhkan. Tapi gue lumayan agak antipati sama profesinya dulunya. Agen asuransi. Karena di bercandaan tongkrongan adalah kalau ada temen lu ngejapri di IG atau di Facebook adalah 3 kemungkinan, antara dia nawarin MLM, dia pinjam duit, atau nawarin asuransi. Jadi gue tuh tumbuh dengan stereotip itu. Tidak salah. Tapi ya sekitar 2019 istri gue duluan masuk ke insurance. Full time, gue pun juga udah part time sebetulnya. Di momen itu. Karena ya memang kalau dijalanin bareng-bareng tuh emang lebih bisa bagi kepala lah, sharing gitu kan. Tapi mungkin yang titiknya sampai bikin gue full time tuh pas istri gue hamil anak pertama. Nah pertama ya baru 1 juga sih gue sebenarnya. Pertama ya benar. Jadi harusnya gue harusnya kan kita makin standby gitu ya kalau lagi di masa-masa trimester menjelang akhir. Gue kebalikannya makin tidak standby. Karena apa ya? Karena waktu itu kerjaan pun juga lagi mulai yang PPKM mulai kebuka. Jadi load kerjaan mulai banyak tapi kan masih ini. Dan normal itu semuanya kita kayak ngalamin ya. Mau startup mau big corporate. Jadi lumayan banyak tapi gue sama istri mikirin gitu kan, ini kalau udah lahiran anaknya, kan kita nggak tahu ya seberapa deadly si COVID waktu itu kan. Kalau kita ada orang luar yang bantu take care, apakah mereka akan menularkan atau malah kita yang menularkan, malah bahaya dan kita nggak tahu kan. Jadi akhirnya kita mutusin ya udah deh kita ngelakuin sesuatu yang bisa bagi kepala ngurus anak sama bagi kepala ngurus kerjaan. Nah jawabannya adalah ya kalau istri gue ngebantuin gue di startup tidak mungkin kan, karena beda zona gitu ya. Tapi yang memungkinkan adalah gue yang masuk ke insurance-nya kan. Karena ya selama COVID ya semua pelajaran training kan online, gue juga ikutin juga. Jadi lumayan kikis lah si stereotip yang tadi ya. Itu jadi gue menyadari ternyata yang stereotip itu terjadi karena ya zaman dulu mungkin ya normal lah ya, satu industri lagi grow gede-gedean, mungkin cara approach-nya pun juga ada yang banyak yang kurang potong gitu ya. Padahal ya sebenarnya industri ini bagus kalau dilakukannya ya in a proper way aja gitu ya. Start dari education orang-orang kayak bisa identify kebutuhannya orang apa dan come up with solution at the very end gitu. Tapi berarti keputusan lo pada saat itu purely karena konteks dan mekanisme keluarga lo saat itu lah ya? Betul.
lebih season itu, dan sambil di satu sisi pun jadi tersadar kan, kayak apapun kerjaan or business gitu yang lu mau lu ambil kan dia mesti serve the problem yang ada. I see. Dan kita ada di negara yang unfortunately masih jauh banget ya literasi orang seputar life insurance. Ya, mungkin follow up-nya gue jadi ngelihatnya adalah lu cukup versatile. Berarti kan antara lu bisa adapt cepat atau lu versatile simply mungkin karena lu lihat opportunity-nya atau kondisi yang ada kan tadi kondisi keluarga gitu kan. Tapi kan kalau gue membayangkan diri gue gitu ya, loncat-loncat industri kan banyak yang harus dipelajari, ya kan. Dari sisi domainnya sama dari sisi skill yang gue harus bawa. Pasti gue punya modalnya gitu kan. Nggak mungkin yang pindah terlalu ke suatu hal yang gue even nggak punya modal sama sekali. Tapi mungkin modal gue dikit dibanding ke semuanya. Gimana lu men-tackle itu gitu? Gimana lu nge-tackle? Karena ini bukan belajar, bukan kuliah. Lu harus cepet bisa perform gitu. Iya, betul. Nah, gimana lu cepet untuk adapt-nya itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau specifically di industri life insurance ya, sebenarnya core fundamental knowledge-nya tuh sama aja sebenarnya. Ya kan, kayak life insurance product memprotek apa sih? Memprotek jiwa, memprotek critical illness, ngeprotek hospital bills dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi yang menarik adalah industrinya juga evolving terus sebetulnya, karena dia sangat berkaitan dengan industri medis, ngikutin aturan pemerintah, karena kan dia turunannya keuangan ya, OJK juga gitu. Yang gue temukan adalah yang mungkin agak beda ya dengan pengalaman gue bekerja sebelumnya. Kalau kita bekerja kan ada masa-masanya kita do normal task gitu aja ya, terus nanti ada masa-masanya kita kita berangkat training, tapi trainingnya ada certain period, and then nanti lanjut lagi kerjain task. Tapi kalau di sini dia trainingnya setiap minggu. Setiap minggu lu di-train terus. Pokoknya any single changes di produk, di kebijakan, di sistem itu tuh langsung weekly tuh update tapi langsung secara corporate gitu. Ya, makanya tadi ada istilahnya setiap agent tuh ada kayak bernaung ke agency. Nah, agency tuh punya sistem tuh update the whole agents di bawahnya gitu ya. And then prinsipalnya juga si insurance company-nya pun juga ngasih modul-modul yang kita bisa consume langsung pribadi dan di-consume via kantor agency gitu kan. Nah, itu yang menurut gue lumayan menarik dan bisa bikin cepet ya update-nya gitu kan. Sambil at the same time memang yang unik adalah di industri ini adalah ini kayak people business lah ya, atau enggak yang orientasinya lebih banyak kalau kita ketemu orang lebih banyak kita jadi makin tahu market condition. Nah, itu jadi kayak mau nggak mau dituntut untuk belajar tetap training tapi at the same time lu mesti ngimbangin dengan lu harus ke market gitu, dan emang harus ketemu langsung kayak gini lah, kayak kita lagi ketemu gini, karena nanti dari gua nyampein sesuatu orang yang denger gue akan kasih feedback, and then feedback itu akan beda-beda. Kalau gue ngomongin di tahun 2024, terus gue ngomong hal yang sama, 2025 mungkin orang yang sama punya respon yang beda kan, according to the season gitu. Kalau gitu, apakah drive-nya juga evolving? Kan tadi, mungkin gini, kan lu sempat kerja corporate, lu sempat kerja yang freelance, government juga, yang sangat terstruktur banget gitu kan, dan sekarang mungkin how you define it? Ini bukan corporate, tapi ada organisasinya. Tapi based on closing. Ini satu hal bentuk baru gitu kan. Betul. Tapi gue membayangkan drive-nya beda. Drive to perform atau drive to bisa bilang drive to grow juga gitu kan. Betul. Apakah memang ada perubahan atau lu lihat sebenarnya ada benang merahnya, sehingga mungkin buat teman-teman yang nonton, kalau gue mau pindah industri kayak lu, apakah gue harus se-ekstrim itu atau sebenarnya ada jembatan keledainya gitu? Ngerti. Ya sebenarnya soalnya beda-beda kan, orang ada yang memutuskan, gue mungkin konteksnya karena gue di industri life insurance, gue ngomongnya mungkin yang di sektor itu kali ya. Beda-beda, ada yang emang masuk tuh consider gue lagi pengen side job, tambahan side hustle lah, tambah-tambah dikit di luar income gue. Ada juga yang memang memutuskan, aduh gue udah empet banget sama kerjaan gue yang lama nih, I need the full reset gitu ya. Bahkan ngambil masuk ke industri life insurance itu full reset, dia antara resign dulu atau mungkin di-resignkan sama kantornya, sampai akhirnya dia nyemplung. Tapi at the end ya dua-duanya pasti akan punya goal
ya sesuatu yang bisa di measure lah. Ujung-ujungnya nggak jauh dari financial goal ya biasanya kan. Nah tapi yang menarik menurut gue adalah di kerjaan yang sekarang, yang define goalnya memang udah bukan lagi corporate ya, bukan lagi kantor, even di agency nggak nentuin goal kayak lu harus berapa, kalau lu nggak lu di penalti atau nggak lu di di terminate itu enggak. Ini benar-benar lu yang define goal lu sendiri sebenarnya. Ini yang menurut gue menarik karena lu masuk, lu bisa define sendiri goal lu apa, and then dari goal itu lu coba put into strategi. Oke, kalau gue mau segini berarti gue mesti effortnya kayak gimana. Betul, effortnya kayak gimana, gue mesti grow tim seberapa besar. Atau kalau dia tipe-tipenya bukan yang team player, dia mau yang single fighter, gue mesti ketemu klien seberapa banyak. Gitu. Jadi lu sendiri yang ngukur sebenarnya. Makanya yang unik kadang-kadang orang suka bilang, agen asuransi ada jalan-jalannya. Ada jalan-jalan yang rame-rame itu ya. Kadang-kadang kalian suka lihat ya, ada. Tapi kalian di corporate juga ada outing kan? Ada. Oke. Kita melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi bukan berarti karena agen asuransi jalan-jalan itu sesuatu yang asing gitu ya. Jadi itu udah sistem yang udah dimiliki sama prinsipal. Tapi bedanya mereka punya kayak set amount yang kalau lu mau jalan-jalan kejarnya segini. Tapi menurut gua yang paling powerful setelah gua jalanin hampir 5-6 tahun ya. Yang paling powerful adalah pas lu punya set goal lu sendiri sih. Set goal apa sih yang paling sederhana? Uang sekolah anak. Ya kan yang sederhana lah. Lu lagi mau look for the first property lah, second property misalnya. Nah itu jadi goal lu yang nanti ngedrive lu untuk on daily basis or weekly basis tuh jadi punya, ya lu build habitnya lah ya. Gue sebagai si budak corporate ini itu serem loh menurut gue, karena menurut gue kita di corporate our goal ya quarterly, annual udah jelas, OKR segala macem. Ya udah nanti performance review assess by that gitu. Ini kan bener-bener lo, ya lo dapet self driven kan. Exactly, kayak you get what you set yourself to gitu. Kayak itu jebakannya justru kalau buat jebakannya. Karena good thing-nya adalah lu bos atas diri lu sendiri, bad thing-nya adalah lu bos atas diri lu sendiri juga. Bener, almost like entrepreneur ya. Yes, sebenarnya. Betul. Makanya itulah kenapa kan kalau udah masuk ke life insurance business gitu ya, lu sebenarnya udah, bahkan bahasa normalnya gitu, kita tuh kalau secara bukan hierarki tapi secara structure tuh bukan bekerja ke insurance company-nya, tapi mitra tenaga pemasar. Sama aja kayak teman-teman mitra driver, mitra apa, mereka bermitra aja tapi mereka nggak di bawahnya structure korporatnya kan. Jadi apa yang lu dapat sebagai mitra, lu perform maksimum yang lu bisa, ya you get the maximum potential. Tapi kalau lu taruh effortnya low, ya you get low juga gitu sebenarnya. Jadi benar-benar lu yang ngedrive seberapa kuat. Lu ngunci. Nah biasanya orang-orang yang masuk ke industri ini ada yang personal goalnya aja mungkin coming from corporate background belum ketemu apa sih gue maunya apa. Makanya biasanya insurance company punya, ayo ini kalau lu masih ngeblank mau ngapain, lu ngejar jalan-jalannya mungkin, lu ngejar ada lah mereka bikin mereka kasih lah goal kecil-kecilan kalau lu belum ke trigger gitu. Itu struktur gamification yang nyata. Yes, betul. Makanya itu betul sekali. Nah, gue lah orang-orang yang akan termakan gitu. Gue butuh tuh jalan-jalan. Boleh. Banyak banget. Jadi ada orang-orang kayak yang gue ketemuin, ada yang murni karena emang ngejar jalan-jalannya banget, karena dia bilang aduh gue kalau ngantor cuti gue kadang-kadang gak match sama pas waktu gue jalan-jalan. Ada yang kayak gitu. Ada yang murni karena ya gue butuh waktu yang lebih bisa gue manage gitu ya. Yang sebenarnya kalau gue rasa juga orang-orang kayak gue yang dulu kerjanya ngantor, ya sebenarnya kita tetap punya 40 jam. Kayak gue mesti mewajibkan diri gue punya 40 jam seminggu. Bedanya 40 jam gue tuh kayak gue spread ke seminggu gitu loh. Ada yang 2 jamnya di Sabtu, 3 jamnya di Minggu, Seninnya gue a bit start later gitu ya. Tapi total gue tetap punya level of productivity yang sama. Nah banyak yang masuk ke industri ini lupa, wah time freedom. Jadi ya udah kerjain ininya tuh cuma kayak seminggu cuma ada in total cuma 5 jam. Malah terlalu freedom. Wah gitu kan, ya udah lu nggak dapat juga si hasilnya gitu. Jadi emang butuh self discipline ya menurut gue sih kayak di sini. Parah. Dan ini demanding banget. Maksudnya demanding as in bukan demanding kerjanya, tapi demanding untuk lu punya self discipline yang bagus. Betul sekali, betul. Apakah itu juga kenapa jadinya kan banyak orang yang jadi insurance agent itu sebagai side hustle. Dan lu kan kayak all in. All in banget, gue udah gak ada yang lain lagi gitu kan. Main hustle gue. Lu main hustle gitu kan. Malah gak main-main. Gak main-main. Apakah itu
memang balik ke goal lagi dan apakah memang itu jadi apa ya progresnya seorang agent? Maksudnya mungkin dia awalnya part time dulu, habis itu apakah memang dia akan berprogres menjadi seorang yang full timer kah atau gimana bisa dua-duanya sebenarnya, karena yang tadi gue bilang orang masuk ke triggernya dengan hal yang berbeda-beda ya. Seberapa mereka feeling discomfort dengan kondisi yang sekarang, kalau memang udah terlalu kuat mereka biasanya ngambil kesini langsung nyemplung juga sebenarnya. Karena mereka bilang gue either jalanin ini terus gue mesti kejar semua income gue yang sebenarnya gue dapetin gitu ya. Jadi kayak dia boost lagi-lagi karena sky is the limit, lu yang nentuin lu mau dapetin semua income yang lu kemarin abis dapat itu berapa yang lu udah burn gitu ya. Lu mau achieve di kapan. Tapi ada juga yang masuk sini emang pada dasarnya mau menambahkan side hustle tadi. Dan itu juga dari yang tren yang gue temuin, mereka kadang-kadang pace-nya sedikit lebih lambat dibanding teman-teman yang langsung gue mau langsung sikat gitu ya. Gitu. Dan itu ada 2 jalur tadi yang lu bilang ya, team player atau dia betul, dan nanti setelah masuk pun mau dia full time atau part time pun juga dia bisa pilih jalur yang gue mau yang jadi kalau kita bahasannya adalah lu masuk di asuransi gitu ya, lu pilih mau masak nasi goreng gitu ya, terus-terusan sampai 2 tahun 3 tahun lu yang jadi si chefnya, lu serve langsung nasabah, atau tahun pertama ya lu tetap masak nasi goreng, tahun kedua tapi lu mulai train orang-orang supaya punya kapasitas masak kayak lu, and then mereka buka cabang di mana, jadi makin gede gitu kan. Progres itu apakah didesain oleh agensinya atau maksud gue gini, apa tolak ukur seorang agent tuh bisa mulai nge-training yang lain? Nah itu jadi di principle di si insurance company-nya pun juga punya skema. Kayak tadi kalau gue bilang ada yang goal jalan-jalan, goal ini, goal itu gitu ya, yang bisa di measure by financial. Mereka pun juga nentuin satu set kayak kalau lu mau move to the next phase gitu ya, bisnisnya yang udah bukan agent lagi tapi mulai masuk ke tim builder, itu kayak lu mesti require minimum berapa. Ada yang menarik. Ada kayak sertifikasi gitu atau bukan sertifikasi, lebih kayak jenjang aja. Karena apa? Nanti pas di fase itu dia mulai I'll say level leadership yang pertamanya lah ya. Dia udah mulai punya knowledge, dia udah pernah ngelaluin masa-masanya dia jadi agent, dia tahu gimana cara ngobrol sama orang dengan baik, educate orang dengan baik. And then dia masuk ke tahapan yang keduanya, yang dia nanti udah mulai, dia tetap serve orang-orang, ya kan, gak mungkin dia kayak ada temannya yang nanyain, gue baru bisa ketemu dia di tahun kedua, lu masih jualan asuransi gak? Oh tentu tidak, saya udah leader gitu, misalnya, enggak kayak gitu, jadi dia tetap bisa bantu serve, tapi di saat yang sama dia udah mulai team building. Skema perusahaan asuransi beda-beda, tapi dari hasil team building itu, nanti berapapun yang si timnya mereka mulai hasilkan, dia mulai dapat bagiannya sendiri lagi juga. Nah itu yang mungkin menarik karena orang-orang nggak melihat ini secara secara strategik, karena padahal pas mereka mulai dapat dari orang timnya bisa mulai melakukan hal yang dia lakukan, kan mereka sebenarnya udah ada waktu yang mereka pakai untuk nge-train si orang-orang ini kan. Jadi itu sama aja, jadi lu tetap dapat insentif atau I'll say komisi lah bahasa sederhananya, tapi dari hasil lu nge-train orang itu. Jadi lu bukan dapat itu kayak buta gitu loh, kayak easy money, bukan. Lu tetap butuh ilmu lu untuk lu transfer. And then nanti moving to the next phase lagi, amount-nya tuh makin gede gitu percentage-nya. Dari yang didapat yang bawah-bawah lu makin dapat lebih besar, tapi ya lu dituntut lebih banyak lagi leadership-nya. Jadi interesting sebenarnya, makanya kan kalau lu bisa pilih 2 jalur itu, dan normally kalian akan ketemu 2 tipe agen seperti itulah. Kalian bisa lihat orang yang kayak sales, mau ke sana, sales terus, ada juga yang tim builder gitu kan. Dan dua-duanya nggak salah sebenarnya. Tapi itu mirip banget sama corporate world. Anehnya tuh gini, gue ngerasa corporate world itu ke struktur. Ini sebenarnya kalau dari kacamata gue nggak gitu terstruktur karena tidak ada KPI yang diset. Benar. Tapi based on aspirasi sendiri, tapi dibikin gamification-nya, dibikin struktur, jadi kayak pasif agresif. In a way, maksud gue kayak agak loose, tapi at the same time di akhir juga sebenarnya akan mengerucut ke dalam sebuah structure juga sebenarnya gitu. Karena tadi pas lo cerita gitu, bahwa ada orang-orang yang eventually secara naturally mereka pingin team builder gitu, driven by I don't know what lah gitu. Dia udah selesai menggoreng nasi gorengnya. Sama kayak di corporate world gitu, kita assess bahwa ada orang-orang yang memang naturally
bisa ngelit orang gitu, bisa memanage orang, and that yang memang harusnya dipromot menjadi leader-leader dari sebuah tim gitu. Jadi kayak in a way, I like how you put it sih. This is more gamified aja dibanding kita mungkin kalau di corporate kita lebih yang kayak this is your career path gitu. Kalau ini yang kayak ayo level 3. Iya, lu mau level berapa ya main gitu. RPG aja gitu. Iya, benar. Yang gue menemukan menarik adalah ternyata kalau di sini once lu mau move on to the next level of leadership tadi, dia nggak ngekuotain sebenarnya. Exactly. Iya kan, jadi kayak everyone who achieve that bare minimum amount to move to the next phase bisa masuk. Go ahead. Sementara kalau structure yang gue rasain di corporate ya makin atas kan makin kerucut ya. Jadi kayak tinggal nunggu salah satunya mungkin dipindah atau mungkin sudah selesai masanya dan someone bisa fill in gitu kan. Nah kalau di sini kalau turns out ada 100 orang yang eligible for that position ya semuanya akan di posisi itu. Gitu. Dede yang coba HR gue tertrigger banget nih. Dede yang nyari karir path yang jelas. Ini mungkin this could be one of one of your options. One of your options. Betul. Jadi tidak semenakutkan itu dan tadi ya depends on the stereotype juga yang lu build ke lu sendiri juga. Gue gitu. Penasaran kenapa ini nggak familiar diketahui orang ya? Iya. Karena honestly speaking kita ngomong gua pun mesti membreak itu juga di pas gua lagi ketemu orang klien-klien gua. Mereka bilang gua ngerasa waktu itu cara penyampaiannya kurang tepat, orang yang approach gua kurang tepat. So we have to admit zaman-zaman probably like 2 dekade lalu memang cara masuknya insurance mungkin tidak serapi sekarang. Coming from literacy dulu, identifying a problem dan seterusnya. Mungkin beberapa yang di luar sana ada yang pas sekalinya ketemu langsung, Bapak Ibu ini ada produk yang bagus harganya segini, langsung ya tidak salah pada masa itu. Betul. Tapi bedanya ya kita yang lagi ada di generasi yang udah mulai masuk keduanya kali ya sekarang untuk di industri ini ya kita mesti identify mereka punya understanding yang kurang tepat atau enggak. Jadi emang kita di market pun kalau kita tiba-tiba ujung-ujungnya kayak oke, ambil asuransi sama gua aja gitu-gitu ya. Yang ada lu kena cecer yang tadi banyak stereotip yang bilang apa sih flexing gitu kan. Padahal ya itu kita sebenarnya mesti identify dan itu bisa nge-identify itu menurut gua hanya bisa dilakukan through personal approach. Itulah kenapa agen asuransi tidak terlalu mungkin ada beberapa teman-teman yang edukasinya secara masif gitu ya via konten. Tapi selain itu menurut gue salah satu yang secara efektif adalah lu bisa identify lu traumanya sama asuransi apa. Karena traumanya dia sama dia bisa beda. Yang dia yang ngalamin klaimnya susah. Ada satu lagi yang bilang, gue udah klaim gak keluar-keluar. Turns out pas kita coba figure out, ternyata lu kurang dokumen ini pas klaim. Ternyata lu, ada beberapa technical conditions lah ya. Nah itu yang jadi interesting ya, terutama buat siapapun yang masuk ke industri ini di masa-masa sekarang gitu. Karena ini kita kayak lagi di sweet spotnya sebenarnya kalau menurut gue. Dari yang generasi yang lama yang agak anti ke the whole industry. Mungkin yang lama mungkin lebih ke hard sell. Iya. Yang sekarang mungkin lebih softer lah. Betul. Kita terbantu karena beberapa teman-teman yang di dunia financial planning advisor pun juga udah nggak underline ini. Gitu. Jadi beberapa generasi terutama yang milenial ke bawah Gen Z itu somewhat udah persepsi mereka on insurance pun juga lebih baik, jauh lebih baik. I see. Tapi nih kalau itu kan yang barusan lo jelasin from the perspective of the industry. Maksudnya gimana cara orang-orang dulu, agent dulu sama agent sekarang melakukan. Itu yang bikin mungkin receptionnya berubah. Agak berubah. Gitu. Dan yang to Paul's point tadi kenapa jadinya orang mungkin gak setahu itu tentang dunia ini gitu kan ya. Karena udah buruan trauma gitu. Kalau gue mau balik ke tentang stereotype terhadap agentnya sendiri yang gue gak tahu masih ada sampai sekarang atau enggak ya. Tapi at least gue sendiri ngerasain kayak gengsi gitu. Ada gengsinya. Dan gue agak tertariknya specifically ke case lo adalah lo datang dari yang social media background agency yang punya gengsi tipe yang berbeda menurut gue. Gitu. More prideful. Sementara kalau insurance agency itu lo orang tipe apapun lo guide gitu. You're not exclusive in a way karena lo harus berinteraksi.
lo personally di bagian itunya how do you overcome that ya? Right. Untuk bisa nge-break ini karena gue ngebayangin teman-teman yang mungkin udah kepincut nih sama pitchingnya gue dan Pau dari tadi gitu kan. Gue explore nih dunia insurance gitu kan. Yeah. Tapi gengsi, gitu. Betul. How did you overcome that? Itu sih. Gue juga sejujurnya emang susah ya. Karena lu coming dari punya beberapa label yang sebelumnya sudah bekerja di pemerintahan juga, udah merasakan ya mungkin similar kayak Pau ya, merasakan jalan kaki ke balai kota tinggal lempeng aja gitu ya. Kayak maksudnya ada part yang gue rasa kayak soalnya again, being someone who works as an insurance agent kan menuntut lu untuk lu yang make the first move. Ya gengsi itu yang sebenarnya ya buat sebagian orang dan mostly yang gue ketemu yang coming from corporate background atau nggak pernah kerja itu yang susah banget. Apalagi kalau nature kerjanya dia yang dicari. Wah itu lebih susah lagi itu. Siapa Anda gitu kan? Dicari in the good way or bad way ya. Iya. Jadi tantangannya emang lebih ke situ. Memang akhirnya yang gue belajar adalah it takes humility. Itu yang paling susah ya. Karena lu mesti aware pas lu step into the new role kayak gini, lu mesti accept how the role works gitu ya. Bahkan salah satu teman di kantor ada yang sharing, lu masuk, lu kalau petinju di ring, resiko lu apa sih antara lu kena lu ninju orang dia kena atau lu kena tinjuannya. Karena lu petinju. Tapi kalau masuk di insurance, apa sih what's the worst can happen? Either orang itu setuju sama lu atau orang itu tidak setuju sama lu. Ya udah itu that's the worst that can happen kan lu sampaikan ide, sampaikan edukasi. Nah yang kayak gini-gini kadang-kadang orang pikirnya ya, wah gue dengan pas background gue apa, harusnya gue setiap ketemu orang akan setuju dengan gue. Nah ini yang susah, karena tidak semua orang akan setuju dengan lu. I see. Nah ini this kind of expectation yang harus di-accept dulu nih sama siapapun yang nanti, siapa tahu yang nonton ya memutuskan mencemplungkan diri ke sini, lu mesti ready gitu. Dan ini mungkin terasa emang segitu susahnya ya, itu emang harus di-experience langsung sih. Tapi in general harusnya itu relate juga kalau lu jalanin bisnis sih. True. Kalau lu jadi entrepreneur gitu. Yes. Because you pitch. Lu akan nge-pitch banyak orang. Betul. Either lu dia setuju dengan apa yang lu jual atau dia gak setuju dengan apa yang lu jual. True. And that saat dia gak setuju kan belum tentu selesai. Bisa jadi maybe the approach is not right, maybe the timing is not right. Yes, betul kali kan. Makanya itulah kenapa kalau tadi yang gue bilang ada 2 jalur. Tadi lu mau masak nasi goreng terus atau lu mau start membuat tukang masak nasi goreng lainnya. Lu punya jalan sebenarnya pas lu masak nasi goreng terus, lu masih ini kayak zaman dulu kita masih punya referensi yang sama nggak sih yang kayak Robert Kiyosaki itu yang kayak dia bilang lu ada tahapannya lu employee, ada tahapannya lu self employed. Jadi kalau emang self employed ya lu kerja lu dapat, lu nggak kerja nggak dapat gitu kan. And then lu start being a business owner. Business owner ya lu tetap ada kerjanya, tapi somewhat kalau lu nggak kerja pun ada kayak buffernya lah karena mulai berjalan kan sistemnya. Nah kalau masuk being insurance agent, kalau lu masuk di tukang masak nasi goreng terus, lu sebenarnya belum start the business karena lu masih self-employed. Tapi everyone who jump into this industry, terutama di role agent asuransi, harus masuk jadi tukang masak nasi goreng dulu. I see. Setelah dia capable enough, dia punya pilihan untuk masak terus atau masuk ke bisnis. Pas dia mulai branching out, develop other agents, other leaders, itu di mana bisnisnya mulai jalan. Karena ya sama kan yang tadi Pak bilang, nature-nya orang pasti once business udah settle, ya dia pasti mau perbesar dengan cara dia expand kan. Ya, it happens to all big businesses di luar sana ya. Tambah branch di kota mana lah, di wilayah mana lah. So it's called business. Tapi kalau dia buka sendiri ya kayak kita lagi ketemu restoran-restoran yang tidak buka cabang, tidak salah. Tapi ya limited ya. Sudah gitu. Iya, area segmen yang bisa mereka serve limited ya. It's the decision need to be made ya sama siapapun yang masuk ke industri ya. Tapi yang kalimat lo tadi masih stuck banget di kepala gue. Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, agak lapar. Yang tentang bahwa lo harus, kebanyakan orang datang dengan ekspektasi bahwa gue udah biasa beli idenya gitu. Gue udah biasa orang-orang agree sama gue gitu.
itu harganya mahal banget sih menurut gue. Sama susahnya sama tadi self discipline ya, gitu. Because it's talking about ego sih basically, gitu. Itu dia ego sebenarnya. How much you willing to put your ego on the floor, man. Betul sekali. Kalau lo masih terikat sama kebiasaan bahwa orang-orang datang ke lo dan agree with you, susah. It takes months or years bahkan. Gitu. Gue juga, teman-teman juga tetap belajar kok. Apalagi yang baru riset ya, yang dia dari betul. Apalagi yang baru itu dia harus benar-benar kayak tiap hari probably ya harus accept kayak gue sekarang running the exact different role misalnya. Atau bahkan yang mereka yang mungkin challenging juga buat mereka-mereka yang lagi jadi ini as side hustle ya. Tapi dia mungkin di sekarangnya dia profesional. Tapi at the same time dia mesti approaching juga kan. Itu dua dunia. Itu dia mesti kayak manage kapan gue pakai jubahnya gue as professional, kapan gue ganti jubahnya jadi orang yang benar-benar harus pelan-pelan benar-benar genuinely ngobrol, nggak kayak yang tadi Pau bilang ya hard selling. Orang nggak akan suka anything yang di hard selling ya. Menurut gua selama merekanya belum kebentuk kebutuhannya, itu butuh understand dulu kan. And then insurance sayangnya bukan kasat mata kan. Yang kayak lu harus identify dan nggak langsung. Pas lu beli lu nggak langsung. Ini tuh lu beli gembok. Betul. Bener. Ya kan? Lu percaya dengan gembok ini lu aman. Tapi kan lu berharap gemboknya nggak jebol. Betul gitu betul. Kan? Betul sekali. Jadi sampai kapan lu punya faith untuk gue bayar atau gue retain gembok ini? Del, lo kan juga gue cukup yakin ini by opportunity juga lari. Just random thoughts. Was it by opportunity? Iya bisa juga bener. Bisa nyambung juga bener. Lanjut. Nanti gue kasih tahu by opportunity di mana. How does this play to your relationship with work ya? Gitu. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman kita kemarin kayak pas lagi ngobrol-ngobrol sama Pau juga mikir kayak kenapa out of nowhere nih anak juga lari gitu. Kayak where does that play in the role sih? Jadi kalau sejarahnya kenapa gue lari sebenarnya berhubungan sama si parkour itu. Juga. Karena waktu itu gue mulai ikutan latihan parkour, ya biasa waktu itu gue mulai latihan pas kuliah gitu kan, and then during the tahun-tahun pertama kerja, jadi salah diingetin 70% dari gerakan parkour adalah lari. Lu buat apa loncat-loncat, tapi kalau abis itu lu nggak bisa lanjutin kabur lu kemana gitu kan. So itu yang bikin gue start lari. Nah udah, long story short sampai sekarang pun akhirnya yang tersisa dari parkour di gue adalah larinya. Sebenarnya, jadi gue masih parkour, tapi tinggal larinya doang. 70% lah ya? 70% ya. Oh berarti kita udah 70% parkour. Tinggal tambahin loncat udah ini ya. Jadi yaudah setelah itu gue menemukan waktu zamannya masih ada komitmen untuk bekerja dengan waktu yang tertentu, gue punya waktu untuk lari pun juga terbatas ya, either early morning atau late evening gitu ya. Tapi semenjak di kerjaan yang sekarang gue punya waktu yang lebih sedikit leluasa untuk tentuin gitu kan. And then baru pas masuk di insurance pun dan punya waktu ini gue mulai berani mengkomitkan larinya yang pakai coach deh, ada kayak ikut race apa gitu ya, yang nyobain lotre yang keluar gitu kan. Dan dari yang gue pelajarin adalah ini nyambung sih sebenarnya, karena ya beda-beda ya siapapun yang masuk ke olahraga apapun. Tapi menurut gue tuh lari, terutama lari yang lu punya specific goal, itu kayak mendorong lu untuk punya self discipline juga. Self discipline yang sebenarnya nyambung gitu kan sama kerjaan yang gue jalanin sekarang. Butuh self discipline juga dari sisi scheduling, dari sisi lu mesti manage energi lu juga, lu mesti tahu lu lagi energi yang cukup untuk latihan atau untuk kerja atau enggak gitu kan. Jadi yang gue lihat adalah dengan gue bisa commit di lari, it helps me to put the same kind of mindset di kerjaan sebetulnya. Karena ya tadi ya, yang gue meyakini ya tubuh kita bekerja secara body, mind, and soul gitu ya. Kalau gue bisa commit di body ya mind and soul juga bisa tidak sesulit itulah. Pasti ada tantangannya sendiri tapi lu bisa proving gitu loh. Oke, gue bisa kok komit. So gue bisa komit juga dong ke kerjaan gue. Or di opposite juga ya. Gue bisa komit di kerjaan, gue bisa juga dong komit di hal lain yang bikin gue lebih lebih sehat gitu kan. Masalahnya kalau lu lari untuk self discipline, lari lu kenceng. Nah, itu buah dari self discipline, Pak. Itu. Berarti resultnya itu adalah bonus dari self discipline. Right, betul. Gue tetap tidak yakin akan kemampuan gue menjadi agent insurance.
setelah episode ini, tapi gue belajar banyak banget dari dunia ini. Yeah. Yes. Dan it's so different than what I It's so imagined different before. yet quite similar. So Yes. close. Ya kan? Exactly. Betul sekali. It's so different yet it's so close. Dan gue yang kerja di dunia HR justru agak terinspirasi kayak what can I apply to gamification di corporate world. What can I take from this industry? Karena itu menarik banget. Neil, we'll come to the end of question and last question di podcast ini. Biasanya kita selalu berharap teman-teman yang dengerin itu belajar dari WIP lah gitu. Tapi harapannya nggak hanya gue, Pau, sama teman-teman yang belajar, tapi teman-teman kita juga belajar dari obrolan ini. Apa yang lo pelajarin? Kayak tes UAS. Soal cerita. Apa yang lo pelajarin dari pembicaraan hari ini? Atau mungkin kayak something yang lo udah long believe dan get validated through our conversation. Iya yang tadi Pau bilang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya mau di corporate mau di business, pokoknya yang lu kelola sendiri pun punya similarity ya sebenarnya. Ya kayak semua apapun yang kita kerjain, kayaknya it takes acceptance untuk lu make sure you know what you're doing, gitu ya. Karena kalau lu nggak accept lu lagi ngapain, then it's time to move on to the next role probably, gitu ya. Tapi ya kalau if you know what you're doing, ya udah tadi kan, you just put self discipline into it, whatever you're doing right now gitu ya. Mau corporate slave saat ini, mau agency owner misalnya, itu masih far above gue ya. Atau lu bahkan kayak gue mungkin masih insurance agent lagi starting to building team juga gitu ya. Dan sama juga kayak just put self discipline and then just prove aja sih sebenarnya. Karena at the end mau corporate bikin goal, mau di insurance pun lu bisa set goal lu sendiri gitu ya. Tapi aside dari itu kan seberapa strong lu put semacam satu benchmark kali ya. Gue bakal bisa achieve ini gak sih di apa yang gue kerjain sekarang. Nah itu gue rasa yang kita bisa agree on kali ya. Soalnya ya kalau lu lack of self discipline sih kayaknya whatever you do not gonna happen juga gak sih. Itu tuh keywordnya tuh pas banget nanti di TikTok tuh. Wah gitu. Bahwa apapun kerjaannya kuncinya adalah self discipline. Idi. Karena dia membuka semuanya kan. Lu bakal eager to learn. Lu akan accept empati sama orang, this and that itu comes later after self discipline. Wow, jadi jangan minta hal banyak sebelum bisa disiplin. Tajam. Oke. On that note, kita wrap up episode yang menurut gue mind blowing ini. Karena gue juga belajar banyak tentang dunia yang gue belum pernah pelajari sebelumnya. Gue nasabah aja selama ini. Untuk saat ini kita nasabah aja dulu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, semoga bisa dapetin sesuatu baru atau sesuatu lama tapi jadi baru. Makanya jangan lupa untuk kasih feedback juga di komen, ngasih tahu apa yang kalian dapetin dari episode ini. Dan juga kalau ada teman-teman baru, teman-teman yang bisa kalian usulin ke kita untuk kita ajakin, kasih tahu aja, nanti siapa tahu mereka bisa kita ajak ke kursi panas ini. Gue tuh berpikir kayaknya podcastnya harus ganti nama jadi Deep Talk. Karena obrolannya terlalu deep. Terlalu deep. Gitu. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Dan on that note, it's time to end the episode. Yes. Thank you. See you next episode.